Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nas dalam acara Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Farmasi Umi. Bicara Farmasi Umi, ayo kita ngopi. Baik kawan-kawan, kembali lagi di segmen Ngopi di channel YouTube Fakultas Farmasi Umi. Tempat membahas informasi-informasi penting tentang Fakultas Farmasi Umi. Pada prinsipnya, sebelum orang lain bicara tentang Farmasi Umi, mari kita sampaikan informasinya supaya orang lain lebih pintar lagi bicara tentang Farmasi Umi. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin mengingatkan untuk teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Fakultas Farmasi Umi, mungkin bisa langsung subscribe dulu, kemudian nyalakan tanda loncengnya, supaya informasi-informasi jika ada video-video baru bisa langsung masuk sebagai pemberitahuan. Nah kawan-kawan, hari ini kita mengundang panitia 2 dekade Fakultas Farmasi Umi. Nah, kenapa ada 2 dekade? Kenapa? Apa saja kegiatannya? Nanti ini yang akan kita bahas. Telah hadir di sini di studio bersama kita kakak, saya panggil kakak saja ya. Ibu dan bapak, Bapak Muhammad Fawaz selaku koordinator steering komite. Kemudian Ibu Aksar Roskiana selaku Ketua Panitia Pelaksana atau Organizing Komite. Nah sebelum mungkin bisa kita menyapa dulu teman-teman di rumah, perkenalkan dan sekarang apa kesibukan-kesibukan sehari-harinya sambil mengurusi 2 dekade Kak. Mungkin dimulai dari Kak Fawaz dulu lah. Ya terima kasih Dinda host, perkenalan singkatnya tadi. Ya. Halo, selamat pagi kawan-kawan semua. Perkenalkan saya Muhammad Fawaz dan kebetulan dipercayakan sebagai koordinator steering untuk pelaksanaan kegiatan 2 dekade Fakultas Farmasi Umi. Nah, jadi fakultas tercinta kita ini sudah menginjakkan kaki di 2 dekade dan tentunya banyak hal yang telah kita lakukan dan banyak hal yang kontribusi yang telah kita berikan ke tengah-tengah masyarakat. Sehingga kita ingin membuat acara ini menjadi lebih dirasakan oleh berbagai stakeholder maupun alumni kita. Untuk selanjutnya nanti kita bahas lebih detail lagi ya. Mungkin sementara sharing, seperti itu, nanti sharingnya dilanjut. Iya. Ya mungkin Kak Erna mungkin bisa disapa sambil mungkin silakan. Terima kasih Dinda host yang sangat kece hari ini ya. Luar biasa. Hello everyone, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin yang belum kenal kali ya, jadi nama saya Aksar Roskiana. Saya adalah salah satu staff member fakultas di Fakultas Farmasi Umi dan juga diamanahkan oleh pimpinan fakultas sebagai organizing komite untuk 2 dekade ini. So, apa aja yang kita akan lakukan? Check it out. Iya. Sudah diperkenalkan 2 narasumber kita. Alhamdulillah pulang dari sekolah dapat tantangan. Saya dapat tantangan. Ya seperti itulah ya. Ya, bagaimana membuat 2 dekade Farmasi Umi ini bisa lebih terlihat. Ya, saya kira. Jadi kita 2001 kayak dibuka 2001 dan bulan September dan sekarang alhamdulillah sudah hampir 2 dekade. Nah, menyongsong 2 dekade ini kira-kira apa sih dasar mengapa 2 dekade ini harus kita angkat misalnya Kak, atau sebagai topik utama di tahun ini misalnya. Mungkin dari Kak Erna yang ketua panitia. Dan karena saya kayaknya merasa sebagai saksi juga kali ya karena angkatan pertama. Ya, jadi pastinya ini adalah event besar menurut kami dan juga amanah yang besar pula karena saya sebagai angkatan 2001, aduh ini kayaknya membuka sedikit. But it's okay. Jadi setelah pulang sekolah memang kami diamanahkan oleh Pak Dekan untuk memikirkan ini dan juga memang bersama-sama dengan pimpinan. Karena kenapa? Kiranya 20 tahun ini bukanlah perjalanan yang singkat. Ini sudah cukup panjang dan juga saya sebagai angkatan pertama juga sangat ikut melihat perkembangan farmasi dari tahun ke tahun hingga 20 tahun ini atau 2 dekade ini. Olehnya itu ketika kami berdiskusi dengan Pak Dekan, dengan pimpinan fakultas, nah apa sih yang akan kita lakukan untuk merayakan
keberadaan farmasi selama 2 dekade ini di dunia pendidikan ataupun di dunia ataupun keterlibatan farmasi di bidang lainnya. Makanya muncullah ide untuk melakukan serangkaian kegiatan untuk merayakan 2 dekade Fakultas Farmasi UMI. Nah, sesuai dengan yang kami mention tadi itu, jadi makanya muncullah ide untuk apalagi untuk kegiatan ini setelah kita godok dengan pimpinan fakultas dan steering committee. Jadi yang kita usung di sini adalah tema perayaan 2 dekade adalah reflecting of 20 years of existence and contribution of Faculty of Pharmacy Universitas Muslim Indonesia. Iya. Ya. Keterkaitan tema itu Kak, kira-kira dengan posisi kita sekarang, apa kami mewakili aktivitas atau perkembangan ya yang sekarang di Fakultas Farmasi? Apalagi kalau sudah 2 dekade, saya kira kalau yang tadi merefleksikan ya apa yang sudah. Kira-kira mungkin ada bagaimana Kak Fawas menanggapi tema yang ini, karena saya kira perolehan tema ini juga dari steering committee ya, diskusi dengan steering committee. Ini hasil godokan dengan steering committee sama. Apa tujuan besarnya kegiatan ini dari tema ini Kak? Ya, jadi tujuan kita ya ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Fakultas Farmasi telah berdiri selama 20 tahun dan kita sudah melakukan banyak hal, dan dalam merayakan 2 dekade ini kita pun akan melakukan banyak hal lagi dan langsung terjun ke tengah-tengah masyarakat, sehingga 2 dekade Fakultas Farmasi tidak hanya dimiliki oleh internal farmasi saja, tapi segenap sivitas akademika, alumni dan masyarakat. Nah, itu yang ingin kami memberikan action. Memberikan action, ya betul sekali. Tidak hanya dekat di internal, tapi juga kita dekat keluar. Iya betul sekali. Apalagi sekarang mau penerimaan mahasiswa baru Kak, artinya kegiatan-kegiatan semacam ini bisa jadi ruang-ruang promosi aktivitas. Iya. Nah, tema sudah kita bahas, tujuannya juga kita bahas. Di kegiatan-kegiatan ini artinya dari bulan Juli, sekarang Juli, kemudian sampai September, tentunya panjang waktunya, dan apakah kegiatannya disatukan di satu waktu atau bagaimana Kak? Atau apa saja, yang pertama apa saja kegiatan yang mau dilakukan dalam 2 dekade ini? Ya, akhirnya kita memberi bocoran ya, apa saja yang kita lakukan. Ya, karena memang clue-nya adalah waktunya sangat panjang, otomatis kita akan menyuguhi teman-teman ataupun alumni atau semua pihak yang terlibat di dalamnya akan ada banyak kegiatan yang akan kita lakukan. Di antaranya adalah yang pertama, karena bersentuhan dengan community masyarakat, otomatis ada pengabdian masyarakat. Yang kedua adalah sebagai pelaksana atau pengelola pendidikan, otomatis kita juga akan memberikan sentuhan di situ, yaitu kayak diskusi ilmiah, kemudian apalagi workshop klinik yang terkait dengan farmasi, kefarmasian di rumah sakit. Kemudian hal lain juga adalah kita berencana untuk melakukan diskusi kolaborasi yang akan melibatkan beberapa pihak dari luar negeri. Jadi salah satu dengan beberapa kolaborator atau mitra kita. Dan yang terpenting juga adalah semua kegiatan teknis itu akan disupport atau kita kolaborasikan dengan Ikatan Alumni Fakultas Farmasi dan juga dengan lembaga kemahasiswaan yaitu BEM. Dan yang paling acara puncak adalah kegiatan International Conference yang betul-betul kita akan membuat kondisinya sebagai International Conference dengan menghadirkan pemateri dari berbagai negara dan juga peserta dari berbagai negara, dan juga akan di guideline atau di tim pengarahnya itu juga dari berbagai negara. Jadi komunikasi dengan beberapa universitas. Jadi 2 dekade ini bukan hanya UMI, bukan hanya masyarakat di sekitar UMI, tapi sudah merambah ke dunia internasional. Iya, jadi komunikasi sudah jalan sebagai support untuk kegiatan ini Kak ya. Iya. Jadi kegiatan saya kira banyak, tinggal mungkin waktunya nanti tinggal diperhatikan di setiap di website juga, insya Allah kita update terus kegiatan-kegiatannya di medsos. Nah, sebelum ke situ Kak, mungkin bagaimana proses, mungkin bisa diceritakan sebelum kita cerita kegiatan-kegiatannya. Mungkin Kak Fawas mungkin bisa bocorkan sedikit bagaimana sih intensitas kegiatan ini dibicarakan sebelum kita sampai di sini. Proses-prosesnya, ya, persiapan-persiapan awal sampai. Iya, ini pertanyaan yang menarik ya. Karena launchingnya bulan lalu kalau tidak salah ya. Ya, karena kita sudah pikirkan kegiatan ini adalah kegiatan besar, sehingga kita pun perencanaannya itu sudah sejak
awal, ya mungkin ya, kalau tidak salah di bulan Maret ya kita sudah sounding untuk melakukan kegiatan ini dan terus berlanjut kita bentuk kepanitiaan, kemudian kita menjalin komunikasi dengan universitas luar negeri dan saat ini kita sudah at least kita ada kurang lebih 5 universitas sebagai kolaborator kita dari Amerika, kemudian ada dari Jepang, Malaysia, Thailand, dan Myanmar juga kita ajak untuk kolaborasi untuk menyukseskan acara ini. Maksudnya memang soundingnya atau memang dibuat jadi kegiatan yang memang megah dengan konsep yang ini. Di internal saya kira proses kegiatannya Kak, kalau yang kegiatan-kegiatan internal bagaimana teknisnya itu? Misalnya yang diskusi ilmiah, nah bagaimana di kepanitiaan proses ininya Kak? Ya sebenarnya tidak ada kegiatan yang bersifat internal sih, ya karena hampir semua item kegiatan yang kita lakukan itu kita ada kolaborator sendiri. Contohnya kayak diskusi ilmiah, mungkin kita akan kolaborasi dengan semua steering yang terlibat. Contohnya ada yang dari Chili, dari Kuba, dari US, dari Thailand, dari Myanmar. Nah, kita semua akan terlibat di situ untuk berdiskusi. Nah, kemudian untuk conference, mungkin nanti akan dibahas oleh Pak Fawaz ya. Untuk conference, nah di sini juga kita kolaborasi dengan salah satu mitra kita. Jadi mitranya itu adalah Cyber University dari Malaysia. Iya, karena memang mitra kita untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, kemudian kegiatan yang lain, jadi memang meskipun kita urusnya internal, jadi persiapannya secara internal, tapi pada saat actionnya itu kita kan berkolaborasi dengan kayak IKA Alumni. Kita kan tahu bersama IKA Alumni kan, IKA Farmasi UMI kan sekarang sudah hampir di seluruh pelosok negeri. Nasional, malah juga sudah ada beberapa yang di luar negeri. Nah itu juga ketemu semua undang untuk ikut berpartisipasi. Nah ini juga kita kegiatan yang lain-lainnya juga akan kita kolaborasikan dengan mahasiswa. Jadi memang kegiatannya tidak ada yang bersifat internal, tetap akan kita komunikasikan dan kerjasamakan dengan semua pihak. Ya. Nah berhubungan dengan ini Kak, karena kegiatannya persiapannya sudah mulai jalan. Nah bagaimana pembicaraan kegiatan, bentuk kegiatan, apalagi kita sekarang di pandemi, misalnya apakah ada konsep yang memang khusus kegiatannya pandemi atau bagaimana? Ya, mungkin bentuk kegiatannya mau luring, mau daring. Untuk sementara bagaimana perencanaannya itu Kak? Ya, jadi mungkin kita lebih fleksibel kali ya. Cuman karena memang kita masih semua desain kegiatan itu di kondisi pandemi, namun kita masih lihat ke depannya kalau memang ada kegiatan yang kita bisa adakan hybrid, bisa kombinasi, ya kita tidak menutup kemungkinan. Jadi mungkin memang desain besarnya sekarang masih luring, tapi ke depannya ketika memungkinkan kita akan lakukan hybrid. Jadi analoginya kalau dulu kita daring itu rencana A, luringnya apa? Jadi plan B. Plan B. Iya. Jadi saya kira untuk proses-prosesnya tinggal kita mungkin bicara kegiatan. Kalau informasinya sendiri bisa kita dapat di website farmasi ini mungkin Kak ya. Exactly. Nah, yang paling mungkin yang kalau yang lain sudah disampaikan kolaborasi dengan semua stakeholder yang atau orang-orang yang akan diajak berkolaborasi di setiap kegiatan. Nah, saya mungkin lebih yang paling diunggulkan di sini kegiatan terakhir ya, sebagai acara puncak. Apalagi kalau tidak salah ini yang pertama dilakukan di Farmasi UMI. Nah, kira-kira bagaimana apa sih keunggulan dari kegiatan ini Kak dibanding dengan seminar-seminar sebelumnya? Ya, mungkin Kak Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang cukup menarik. Jadi dari awal memang kita konsep bahwa puncak acara 2 dekade ini adalah International Conference dan bukan sekedar namanya saja International Conference, tapi kita memenuhi persyaratan-persyaratan yang bisa dikategorikan sebagai International Conference. Yang pertama adalah steering committee kita, tadi yang sudah disinggung tadi dari Ketua Panitia, bahwa steering committee kita itu terdiri dari beberapa negara. Dan kemudian scientific committee juga kita terdiri dari beberapa negara dan yang kemudian scientific committee itulah yang akan mereview abstrak yang masuk. Ya, jadi bukan hanya dari internal Farmasi UMI yang melakukan proses review.
Apa yang menarik dari International Conference ini adalah bahwa semua abstrak yang masuk dan yang accepted oleh Scientific Committee itu akan dipublish pada proceeding book yang dipublish pada jurnal internasional yang sudah terindeks. Ya, yang kita kenal sekarang ini yang banyak beredar ya, indeks Scopus ya. Jadi kita pun masuk ke jalur itu dan alhamdulillah sudah mendapatkan kerjasama dengan salah satu jurnal internasional yang sudah terindeks Scopus. Iya. Selain di proses-proses ini Kak, kita kan sudah komunikasi dengan persiapannya. Nah, untuk kegiatannya sendiri, persiapan kegiatannya sendiri, pelaksanaan tahapan-tahapannya mungkin bisa disampaikan juga. Misalnya apa sih tahapan-tahapan ditempuh untuk jadi peserta misalnya? I see. Ya, ya mungkin kalian menambahkan juga tadi ya. Jadi untuk International Conference juga, jadi bukan hanya perangkat-perangkat kayak scientific steering committee yang dari beberapa negara, tapi sejauh pemantauan sekarang ya sudah ada peserta juga yang foreigner atau dari negara dari luar Indonesia. Jadi ini juga yang menjadi daya tarik bahwa kegiatan kita itu betul-betul internasional. Nah, kemudian tahapan apa saja sih yang kita lakukan? Nah, ada banyak sekali kegiatan yang kita lakukan. Dan kita semua agendakan itu bernilai SKP IAI dan sudah under proses sekarang, sudah disubmit ke PDIAI. Nah, banyak sekali yang kita lakukan. Soon, yang paling dekat ini adalah kita mengajak kolaborasi beberapa mahasiswa Indonesia yang lagi melakukan yang melanjutkan pendidikan PhD atau master di luar negeri, apakah itu alumni ataupun stakeholder atau jejaring kita. Jadi soon, insya Allah akhir Juli ya. Detail informasinya nanti tunggu di web ya. Jadi nanti kita akan bicara sedikit tentang pandangan atau bagaimana sih negara lain melaksanakan pendidikan farmasi selama pandemi ini. Karena kan ya kita tahulah semua ya, kalau farmasi kan memang tantangannya sekarang adalah karena kita adalah basically-nya banyak praktikum. Nah, itu yang jadi ini. Jadi semoga nanti dengan adanya informasi itu dari beberapa negara, itu juga bisa memberikan sharing informasi. Jadi ini kegiatan lain Kak ya? Ya, rangkaian kegiatan. Rangkaian kegiatan ini tadinya satu item kegiatan lagi. Ya, satu item Jadi kegiatan. sifatnya dia diskusi tentang proses pembelajaran. Itu yang very soon. Ya, akhir Juli. Iya, akhir Juli. Nah, kembali ke ini Kak, ke International Conference. Saya kira tadi ada dikatakan abstraknya akan akan diterbitkan di jurnal internasional. Tapi sebelum sampai ke penerbitan, mungkin teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang nonton dosen dimanapun mau ikut. Nah, bagaimana caranya Kak untuk ikut jadi peserta atau presenter di sini di registration ya, registration. Ya, sudah jelas seperti informasi di flyer ya, tapi nggak apa-apa kita sampaikan lagi. Jadi yang mau registrasi silakan kunjungi website kami. Kemudian kalian silakan untuk dapatkan template yang ingin registrasi sebagai author atau presenter, kalian bisa going to guidelines ya. Kemudian kalian bisa download template di situ untuk mengikuti tata cara penulisan abstrak. Nah, bagi yang lainnya yang berniat sebagai peserta saja atau ada di mahasiswa yang ingin ikut seminarnya, ya saya pikir bisa langsung klik link registrasi. Nah, nanti akan terdata di panitia. Nah, setelah itu kan kalau yang submit abstrak nih kan nanti ada kita kumpulkan lagi, tadi sudah disampaikan sama Koster. Jadi itu akan dikumpulkan kemudian direview. Di review itu ya ada review, nanti kita bagi-bagi timnya sesuai dengan bidang ilmu. Nah, itu nanti kita review bersama dengan tim dari luar negeri. Setelah itu jika memang dianggap layak untuk dipublish, nah nanti kita juga bantu untuk proofreading. Ya, jadi memang abstrak. Nah, kita bantu bagaimana dengan full paper? Apakah abstrak yang masuk itu berpeluang untuk diterbitkan secara full paper? Ya, betul sekali bahwa setelah abstrak masuk dan kemudian bagi teman-teman yang ingin tetap melanjutkan proses untuk publish full paper pada jurnal internasional yang juga terindeks Scopus, maka kita mempersilahkan untuk submit full paper setelah kegiatan dan kita agendakan sekitar awal Oktober sudah bisa submit full paper dan akan kita review kembali, dan jika memenuhi syarat maka kita akan publish pada jurnal internasional juga. Prosesnya tetap kalau full papernya nanti ada review kembali. Nanti ada review kembali ya.
Karena takutnya jangan sampai disangka sudah lulus abstrak sudah layak untuk full paper. Artinya itu mungkin yang perlu diperjelas. Dan karena secara tidak langsung kita menginformasikan bahwa prosesnya seperti ini, kita juga membantu peserta supaya oh ternyata prosesnya begini. Jadi kita tidak ada lagi salah miskomunikasi di situ. Betul. Nah, biasanya kan ketika abstrak di submit, kemudian ada yang diterima dan ada yang ditolak. Nah, apakah ada usaha tertentu dari panitia atau dari steering committee bagaimana apakah membantu atau prosesnya bagaimana supaya abstrak itu bisa tetap layak untuk ini? Kami sudah bicara dengan organizing committee Ibu Aksar, dan semua abstrak yang masuk kami upayakan untuk diterima semua. Kalaupun ternyata ada abstrak yang perlu diperbaiki, maka kami akan mencoba untuk mengkomunikasikannya dengan author untuk diperbaiki dan kemudian disubmit kembali. Iya, artinya kita tidak serta-merta ditolak. Artinya kalau misalnya ada semacam proses pendampingan itu bisa menambah betul sekali minatnya teman-teman peneliti untuk melakukan submit abstrak. Begitu pula dengan full paper tidak serta-merta kita menolak, kita pun memberikan pendampingan apa saja yang perlu diperbaiki. Seperti itu. Jadi sekarang untuk presenter, karena bahasanya presenter, saya ingat ada proses oral presentation atau dalam bentuk bagaimana karena kita pandemi, atau mungkin bisa disampaikan juga. Ya, lagi-lagi grand design-nya kan masih virtual nih. Ya, masih virtual, tapi saya kira kreativitas kita tidak bisa terhenti begitu saja dong. Nah, jadi tetap dong ada oral presentasi via Zoom, mungkin nanti kita akan jadi mungkin sama dengan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya, nanti kita juga desain untuk oral presentasi itu via Zoom juga. Nanti sisa dibagi-bagi roomnya. Tinggal per bidang, per room. Iya, betul. Tinggal dijadwalkan. Nah, tanggal berapa sih Kak kegiatan itu? Puncak itu tanggal berapa? Ya, puncak acara itu, puncak acaranya perlu di highlight ya. Puncak acaranya karena ini juga adalah tanggal bersejarah buat Fakultas Farmasi. Jadi segala kegiatan itu kita agendakan berakhir atau dengan puncak acara itu di tanggal 26 September 2021. Yang juga menandai cukuplah 20 tahun Farmasi UMI. Gitu. Jadi 26 September. Artinya semua kegiatan yang lain selain konferensi ini itu dilaksanakan sebelum kegiatan itu. Jadi misalnya kalau akhir Juli kita ada diskusi, kemudian pekan depan pekan berikutnya akan ada lagi. Akhirnya ini paling tidak 2 bulan ke depan atau sampai bulan 9 September ini Fakultas Farmasi akan muncul setiap saat di Jadi Fakultas Farmasi kan tetap ada untuk sharing informasi, sharing pengalaman apapun itu akan kita bagi selama berapa bulan ke depan ini. Jadi karena memang kenapa kita mengundang ini, karena yang pertama kita sudah launching tentang kegiatan ini, yang kedua saya kira masih banyak informasi-informasi yang penting untuk kita share karena apalagi sekarang sudah mulai abstrak sudah dibuka Kak, dari sampai kalau di pendaftaran sampai tanggal berapa Kak untuk abstrak submission? Jadi kita bagi dua sesi. Jadi ada yang early bird kemudian ada yang regular. Jadi regularnya itu early bird itu kalau saya tidak salah pertengahan Juli ini. Jadi ada perbedaan harga guys. So don't forget. Kalau masalah harga tinggal mungkin bisa lihat di website aja. Dan di sana sudah ada kontak, kita simpan. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, sudah langsung. Nah, begitupun mungkin dengan jadwal submit full paper ada jadwal yang sudah disiapkan. Saya kira kalau international conference atau kegiatan-kegiatan ini jelas tantangannya Kak. Saya kira tidak semudah itu kita melakukan kegiatan. Namanya mungkin kalau 2 dekade jangankan yang internasional, yang lokal saja kita laksanakan pasti ada tantangan. Nah, kira-kira apa saja yang dihadapi Kak selama proses ini, selama persiapan beberapa bulan ini? Mungkin dari Kak Mawas dulu lah sebagai yang paling besar karena tantangan ini saya kira
Ya, terima kasih. Jadi memang kegiatan ini itu digodok oleh tim steering committee dan kita mencoba untuk menuangkan hasil pemikiran apa saja yang akan dilakukan. Dan saya rasa tantangan terberatnya itu adalah bagaimana menjalin komunikasi dengan institusi internasional luar negeri begitu. Karena kita belum pernah melakukan kegiatan ini dan mereka juga tidak mengenal kita siapa, hanya karena hubungan person to person saja. Nah, alhamdulillah kita sudah lebih banyak kolaborasi dengan institusi internasional. Kemudian tantangan lainnya karena kita masih masa pandemi ya, jadi harapannya bahwa kegiatan kita ini betul-betul menyentuh ke tengah-tengah masyarakat, namun karena pandemi ya kemungkinan besar beberapa kegiatan seperti pengabdian masyarakat bisa kita lakukan secara virtual dan hybrid mungkin ya, hybrid virtual dan luring. Iya. Kalau di kepanitiaan sendiri Kak, apa tantangannya? Ya tantangannya ini menarik sekali ya. Ya karena ini event besar dan juga kita semua mungkin beberapa staff dan teman-teman juga masih WFH, otomatis terkadang ya namanya meeting offline dan online itu kan feel-nya berbeda. Jadi ada hal-hal terkadang ya mungkin ada misunderstanding atau apa segala macam. Tapi saya acungkan 2 jempol buat panitia karena meskipun kondisinya begini ya offline, kadang kita rapatnya apalagi hybrid atau mungkin banyakkan online sebenarnya via Zoom ya, tapi tidak mengurangi mengurangi semangat sama apa sih lagi hasil yang kita keluarkan loh. Buktinya meskipun pandemi ya benar yang kata Pak Fawaz bilang, kita bisa menyelenggarakan international conference yang mungkin terhitung lebih agak berat dibanding kegiatan-kegiatan yang lain. Dan itu juga mungkin ya salah satu tantangan yang panitia dapatkan adalah speaker kali ya, invited speaker. Tapi lagi-lagi mungkin kami apresiasi buat steering committee sama panitia karena semua invited speaker yang ada itu adalah kita kenal beberapa teman-teman itu memang kenal secara person. Jadi ada kontak emosional lah dengan mereka sehingga itu juga yang mempermudah proses untuk menentukan invited speaker yang kita pasang untuk internal conference. Oke Kak, saya kira kita sudah bicara tantangan. Itu yang berat. Karena memang dari situlah sebenarnya nanti kegiatan ke depan akan banyak belajar. Betul. Ya. Nah kalau mungkin kegiatan-kegiatan kita sudah sampaikan, tantangan yang sampaikan. Mungkin apalagi kita sudah mau 2 dekade, mungkin ada harapan tertentu sebagai closing statement. Apa harapannya bagi Fakultas Farmasi ke depan? Ya mungkin harapannya bahwa Fakultas Farmasi bisa menjadi institusi internasional yang memberikan kontribusi besar tidak hanya pada dunia pendidikan tetapi sudah masuk kepada kontribusi jelas di tengah-tengah masyarakat. Dan oleh karena itu kegiatan ini kami adakan dibagi menjadi beberapa kegiatan dan sebagian besar kegiatan tersebut sifatnya free yang bisa diakses oleh semua kalangan, dan yang kami tarik pembayaran hanyalah pada kegiatan international conference karena itu terkait dengan publisher. Seandainya publisher dari internal kita, maka semua kegiatan ini akan kita lakukan free. Luar biasa ya. Mungkin kalau karena apa harapannya untuk 2 dekade Farmasi UMI ini? Harapannya untuk 2 dekade ya mungkin sama dengan yang disampaikan Pak Fawaz ya. Harapannya adalah mengajak semua pihak untuk merasakan bersama benefit atau apa yang farmasi bisa share, hal-hal baik yang Farmasi UMI bisa share, dan mungkin juga karena ini adalah salah satu jadi mungkin tahun ini juga menjadi salah satu tahun yang bersejarah ya buat Farmasi UMI karena tahun pertama kalinya akan menerima mahasiswa internasional, dan saya pikir itu adalah salah satu jalan untuk menuju ke fakultas atau universitas yang lebih go internasional lagi sih, seperti visi misi universitas yang university. Dan saya pikir kegiatan rangkaian kegiatan pada 2 dekade ini akan sangat bersinergi dengan pengembangan Fakultas Farmasi ke depan.
Jadi sangat signifikan sih, kita sama-sama alami bagaimana pengembangan farmasi. Dan seperti kalau kelas internasional sudah dibuka, kemudian program magister juga segera menyusul. Kebetulan saya daftar juga bagian dari penyusunan persiapannya. Saya kira banyak hal, dan kita berharap kegiatan 2 dekade ini menjadi pintu. Betul sekali. Fakultas Farmasi UMI sudah betul-betul mulai go internasional di masa depan. Saya kira mungkin untuk sementara sekian dulu, karena saya kira sudah banyak yang kita sampaikan ke teman-teman. Tinggal mungkin yang masih kurang SKP. bisa SKP itu akan diumumkan setelah keluar Kak ya. Jadi apalagi untuk alumni kali ya. Jadi untuk alumni, karena Fakultas Farmasi, apalah Fakultas Farmasi tanpa keberadaan alumni ya. Jadi jangan lewatkan event besar ini, karena kami menyiapkan banyak SKP dan benefit yang lainnya buat khusus untuk teman-teman alumni. Iya. Tapi selain alumni, profesional-profesional yang sudah bekerja yang lain juga tetap bisa of course. Tetap kita akomodir. Kita buka semuanya, sehingga kegiatan ini bukan hanya sifatnya Fakultas Farmasi, tapi bisa kemana-mana. Betul sekali. Ya, saya kira mungkin cukup untuk bincang-bincang kita kali ini Kak. Kalaupun misalnya masih ada yang perlu ditanyakan, di website kita cantumkan nomor kontaknya Kak Pawas sama Kak Aksar. Siap. Ya, sehingga apapun informasi yang belum jelas itu bisa langsung dikontak. Email juga ada. Kemudian tinggal mungkin dibaca-baca saja di website. Ya, saya kira seperti itu kawan-kawan untuk bincang-bincang kita kali ini. Dan alhamdulillah setelah mendengar penjelasan, ternyata 2 dekade ini selain tujuannya sangat luhur untuk mengabdi kepada masyarakat terutama, dan Fakultas Farmasi memberikan actionnya kepada masyarakat, dan tentunya juga sebagai pintu untuk kita membuka jalur-jalur go internasional di masa depan. Ya, saya kira demikian. Terima kasih banyak Kak sudah hadir di studio. Semoga lain kali kita bincang-bincang lagi tentang bidang-bidang yang lain. Tentu. Paling penting sih bidang keilmuan, karena kebetulan kita sudah baru kembali semua, bisa berbagi kisah tantangannya di negeri orang. Saya kira itu salah satu chapter nanti. Ada satu satu saat chapter. kita akan undang untuk bicara bagaimana kehidupan di sana bisa dibagikan ke teman-teman. Ya, demikian kawan-kawan bincang-bincang kita kali ini di segmen Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Farmasi UMI. Bicara Farmasi UMI, ayo kita ngopi. Sebelum kita tutup, kami mengingatkan kembali bahwa yang belum melakukan subscribe di channel Fakultas Farmasi UMI, sekali lagi silahkan di-subscribe secepatnya, nyalakan loncengnya untuk notifikasi jika ada video-video baru, dan berikan komentar Anda untuk menyampaikan atau memberikan kami saran, kritik, dan tentunya masukan. Kita harus bahas materi apa saja. Dan seluruh media sosial Fakultas Farmasi UMI tentu membuka ruang untuk kita berdiskusi, dan apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan langsung hubungi kami di media sosial maupun di kontak Fakultas Farmasi UMI. Terima kasih atas waktunya. Kami dari podcast Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Farmasi UMI mengucapkan selamat atas 2 dekade yang akan kita laksanakan. Selamat berjuang untuk teman-teman panitia. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, dan salam sehat, salam Farmasi UMI. Ayo kuliah di Farmasi UMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.